Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat tablik yang dirahmati Allah, selamat datang kembali pada acara Syiar Tablik Taman Keluarga. Program ini adalah kerjasama antara Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan TVMU Yogyakarta. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita dengan tema yang akan dibawakan yaitu Keluarga Qur'ani Peradaban Islami. Mari kita sapa pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz Arif. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah Mbak Nurul dan tentunya sahabat tablik dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada program yang dinanti-nantikan ini. Iya, Masya Allah. Dan yang menarik nih Ustadz, Keluarga Qur'ani Peradaban Islami. Latar belakang pengambilan tema ini apa Ustadz? Sehingga terfikirkan begitu. Ya, baiklah para pemirsa jamaah sekalian, sahabat tablik dimanapun berada, tentu kita ketahui bersama bahwa bagi kita, bagi kalian, bagi Anda semua yang sudah mulai untuk membina keluarga, yang masih usianya masih sangat muda, dan mungkin ada yang sudah punya anak atau sedang hamil istrinya, atau mungkin sudah berproses untuk memiliki atau berikhtiar untuk memiliki amanah seorang putra atau putri, maka tentunya banyak sekali ujian, banyak sekali cobaan, dan ini tidak hanya tentang apa di antara berdua tersebut, antara pasangan suami, istri, ataupun keluarga. Namun di sini pun akan ada dampak yang nanti sedikit dan banyaknya akan mempengaruhi bagaimana keberlangsungan keluarga itu. Nah, para pemirsa jamaah sekalian, kita ketahui bersama suasana kondisi ekonomi baik itu lokal maupun global sedikit banyak akan mempengaruhi semua yang berlangsung. Kebutuhan itu tidak tentang bagaimana kita mengusahakan bersama, tapi ada nominal yang juga berbunyi. Betul. Nah, pemirsa jamaah sekalian, kita akan mengingatkan kembali di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmati minallahi lintalahum, yang terjemahannya kurang lebih, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, pemirsa jamaah sekalian, di sini konteksnya adalah bagaimana dalam memecahkan masalah dalam keluarga tentang problematika, maka Allah SWT memerintahkan kita, menginstruksikan kita harus mengedepankan suasana yang teduh, suasana yang nyaman, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang. Dan ini perintahnya sudah jelas di dalam Ali Imran 159 tadi. Berkata itu harus yang lemah lembut, baik istri kepada suami, suami kepada istri, maupun tentunya kepada anak-anak. Jangan kemudian karena anak-anak itu ada dalam kuasa kita, maka kita harus ini harus tegas, harus keras. Tidak begitu. Ini harus menjadi sebuah keteladanan bagi kita bahwa apa yang disampaikan tentu dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang lembut. Nah, tentunya pemirsa jamaah sekalian, hal ini kadangkala tidak bisa emosi kita itu mungkin stabil begitu saja, Mbak Nurul. Walaupun kita berusaha lemah lembut, tapi mungkin permasalahan di kantor, permasalahan di jalan raya, yang kalau kita ketahui ya pemirsa jamaah sekalian, kadangkala kok kalau suasananya panas atau sedang akhir bulan, ini kita mungkin merasa di jalan raya itu pengendara lain atau mungkin kita sendiri agak menjadi semakin emosi atau agresif. Nah, ini tentu Allah SWT memberikan pedomannya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, yang artinya kurang lebih, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Doa yang sungguh luar biasa yang ini disampaikan oleh Nabi Ismail pada waktu itu, dan ini menjadi pedoman bagi kita bahwa apa yang kita lakukan
setiap langkah kita, setiap niatan, bahkan niatan itu akan dihitung sebagai amal kebaikan, terutama apabila sudah berkeluarga. Tentunya kita ketahui bersama bahwa menikah, berkeluarga itu adalah mengenapkan separuh dari agama. Apa yang kita jalani itu insya Allah akan dinilai sebagai ladang jihad. Begitu Mbak Nurul. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketika kita itu sudah memiliki sebuah keluarga, Iya. kemudian dengan berbagai macam dinamika ya, yang ada di dalamnya, kita tetap harus memiliki pedoman, yaitu Iya. Al-Quran. Begitu Iya, ya Ustaz? betul. Sebagaimana yang tadi dijelaskan ya, doa apa tadi Ustaz? Doa Rabbana. bagaimana tentang Al-Baqarah 127, Nggih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini juga sudah awam sekali. Nggih. Banyak dari kita yang sudah sering mungkin berdoa hal itu di sela-sela setelah sholat wajib kita gitu. Nah, ada yang mungkin menjadi pengingat bagi kita juga ini Mbak Nurul, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Quran surat Al-Fath ayat 4, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Nah, intinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan hati kepada setiap hambanya, dan ini ditugaskan atau difungsikan untuk meningkatkan iman di antara iman-iman hambanya yang sudah beriman tentunya kepada Allah. Nah, ini yang korelasinya apa pemirsa jamaah sekalian, bahwa apa yang telah menjadi niatan kita, langkah kita dalam keseharian, dalam menempuh kehidupan ini, apapun permasalahannya, problematikanya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kita apabila kita juga menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga kita harus juga saling mengingatkan kepada anggota keluarga kita, kepada anak kita, kepada istri atau kepada suami. Saling mengingatkan, tentunya ini ada dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 3, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa apa yang disampaikan kita harus saling menasihati dalam kebaikan, juga saling menasihati dalam kesabaran. Masya Allah, tabarakallah. Ketika Ustadz ini sebuah keluarga, apalagi fenomena di masa kini yang pasca pandemi ini nggak Ustadz, Iya. malah sepertinya terlalu banyak permasalahan yang harus kita tanggung. Dulunya kita tidak boleh keluar rumah, begitu kita sudah boleh keluar rumah, banyak sekali masalah yang harus kita terpapar gitu. Kita terpapar oleh berbagai masalah itu. Salah satunya adalah, ya maaf ya Ustadz nih, Iya, betul. kondisi perekonomian nasional ya, Iya, global nasional yang tentu saja berefek kepada perekonomian tingkat terkecil, yaitu rumah tangga kita. Apalagi nih Ustadz, di bulan-bulan Juni, Juli seperti ini adalah bulan-bulan di mana kita harus memikirkan banyak hal bagi keluarga muda, terutama saat harus daftar sekolah, Iya. daftar ulang Iya. dan sebagainya. Bagaimana caranya Ustadz supaya tetap menjaga stabilitas Nah. kondisi keluarga seperti itu, rumah tangga seperti itu? Ya, bahkan untuk bukan sekedar registrasi ulang, untuk mencari sekolah baru saja, ini Masya Allah. sudah effortnya, berusahanya luar biasa. Perbedaan pendapatnya memantau ya, karena kan ada informasinya bahwa ini dengan nilai yang mungkin agak-agak sedikit tanggung, ini harus berjuang. Ini kira-kira kalau sekolah ini nanti di akhir yang nilainya besar itu masuk di akhir, atau bagaimana yang nanti kita punya peluang untuk atau punya potensi untuk terlempar atau tidak, ini juga sudah menjadi problematika sendiri. Maka tentunya yang dikedepankan dalam keluarga muda Persyarikatan Muhammadiyah ya, para kader sekalian, ini adalah kita kedepankan musyawarah. Kita kedepankan jangan mentang-mentang ayo para suami ini terus kemudian patriarkinya dikuatkan, terus pokoknya kalau saya ngomong istri sama anak harus patuh. Kalau nggak patuh itu maksudnya durhaka. Loh, nggak bisa begitu juga, karena kan semuanya harus kita kedepankan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat kebersamaan. Dan ini tentunya kita saling menguatkan. Apabila istri atau anak juga setuju, juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh suami, maka
ini pun akan saling mendukung. Tidak hanya sekedar mendukung secara pergerakan saja, namun secara mental, secara psikis pun juga akan bersama-sama mendukung. Dan insya Allah keluarga besar termasuk mungkin kakek, nenek, mertua, Betul, orang iya. tua tentunya Bismillah ini juga akan mendukung keberlangsungan. Dan tentunya mereka juga kita ketahui tenang para kader Pesadikatan sekalian, mereka tidak akan membiarkan kok anak mantunya, cucunya itu berusaha sendirian. Bismillah, itu mereka juga akan, insya Allah juga akan membantu juga, minimal dengan doa dan tentu dengan musyawarah juga. Demikian Mbak Nurul. Masya Allah. Berarti Ustadz, Ya, sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi, ketika kita memiliki keyakinan, memiliki pegangan, memiliki petunjuk yaitu Al-Quran, insya Allah semuanya akan aman ya Ustadz. ya, insya Allah, amin. Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. sahabat tablik yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi pada sesi berikutnya, masih mengulik tentang keluarga Qurani peradaban Islami. Jangan kemana-mana. Sahabat tablik yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami pada program Syiar Tablik Taman Keluarga. Alhamdulillah kita kembali di sesi 2 ini untuk meneruskan tema tentang keluarga Qurani peradaban Islami bersama Ustadz Arif. Baik Ustadz, ketika tadi di sesi pertama sudah dijelaskan tentang latar belakang pemilihan tema ini ya. Iya. Kenapa kita harus menjadi keluarga yang Qurani untuk mendapatkan menuju peradaban Islami, dikarenakan fenomena masa kini yang memang Masya Allah sangat perlu keprihatinan yang tinggi seperti itu. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya Ustadz selanjutnya adalah, usaha apa ini yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keluarga Qurani dan secara jangka panjang menuju keluarga yang berperadaban Islami Ustadz? Ya, pemirsa Syiar Tablik Taman Keluarga sekalian yang dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kondisi yang seperti ini tentu banyak sekali ujian, cobaan itu tidak datang hanya dalam bentuk fisik atau materi saja. Kita ketahui mental, psikologis itu tentu akan bergejolak. Apalagi kita itu sebagai keluarga muda yang usianya masih dini pernikahannya, ini butuh penyesuaian karakter masing-masing dari pasangan, atau mungkin karakter dari
orang tua atau mertua. Dan itu pun juga diperlukan bagaimana kita mengkomunikasikan juga bagaimana orang tua kita dengan istri atau suami kita pun demikian sebaliknya. Belum nanti kalau sudah punya anak kecil, baby itu yang masih bayi, nanti rewel atau mungkin nanti kalau bisa jadi karena kita dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, maka kadangkala tidak dipungkiri dan kita memaksa untuk antara suami dan istri ini turut harus berkarir semua. Lalu bagaimana ini anak yang masih kecil ini dirawat selagi kita masih bekerja, ini pun menjadi suatu permasalahan dinamika dalam keluarga muda juga. Ada yang berusaha untuk menitipkan ke daycare, ada yang dengan jasa pengasuhan anak yang datang ke rumah, ada yang secara klasik dititipkan ke kakek neneknya. Ini juga banyak sekali. Ini Betul, cara yang betul. paling irit ini sebenarnya. karena kita biasanya juga mohon ke orang tua atau mertua, uh, mohon juga turut ikut ini Membantu parenting. donasi finansialnya pun juga Masya demikian. Nah, ini tak lepas tentunya dari Quran surat Al-Maidah ayat 2, Mbak Nurul dan pemirsa sekalian, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan sebaliknya, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa atau permusuhan. Nah, ini juga sebenarnya menjadi landasan kita. Kalau kita menolong, saling tolong menolong, pun nanti kita juga menolong keluarga adik kita atau kakak kita atau siapapun itu, insya Allah Allah akan memberikan amalan pahala kebaikan bagi kita juga. Ini juga disambung dalam Quran surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ini menjadi semacam penguat kita semua jamaah sekalian, tentunya bagi keluarga muda. Jika kita berbuat baik, sejatinya kebaikan itu akan kembali memuliakan diri kita sendiri. Nah, ini juga yang insya Allah juga selalu dipegang oleh para orang tua kita dan para pendahulu kita untuk saling selalu membantu. Tidak hanya membantu anaknya yang masih mereka membantu tetangganya saja, itu sebenarnya hal yang sudah lumrah, hal yang sudah biasa. Ini saya kelebihan masak. Kalau keluarga muda sekarang kan biasanya jarang masak ya, lebih kepesen kan. Jarang masak, jarang nyuci. Jarang nyuci sudah ada laundry, makan juga sudah tinggal pencet HP saja, smartphone. Kalau zaman dulu kan masih masak sendiri. Kalau masak keluarga muda, wah ini banyak dibagi. Dan begitupun tetangga pun juga saling berbagi. Dan kita pun ini menjadi semacam motivasi bagi kita, spirit kita. Jangan khawatir, nanti orang tua, mungkin Pak D, Bude, insya Allah juga akan membantu kita. Pun sebaliknya kita juga jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua maupun mertua. Jangan mentang-mentang, mungkin ada juga nih pemirsa Taman Keluarga sekalian, orang tua atau mertuanya ini mungkin masuk kategori orang tua tiri, mungkin juga ada. Tapi kan kadang-kadang kita sudah terkena Doktrin. stempel bahwa ibu tiri, pak tiri itu kadang-kadang lebih kejam daripada ibu kota atau segala macamnya. Ternyata tidak. Kalau memang kita berbuat baik pun insya Allah mereka juga akan berbuat baik, berbuat kebaikan. Beliau kepada tetangganya pun juga dikuatkan, dan kepada keluarganya yang tentu kepada siapa lagi sih untuk menguatkan itu, dan tentu itu bagian dari harga diri keluarga yang lebih besar. Nah, begitu Mbak Nurul kurang lebihnya. Masya Allah Ustadz. Ini sebenarnya saya ada sedikit yang menggelitik tentang tadi ketika disampaikan bahwa pengasuhan anak itu tidak murni ya dari orang tua berdua, suami dan istri, tetapi itu ada pengaruh atau campur tangan dari kakek nenek, juga kakek nenek dari kedua belah pihak, bahkan tetangga. Iya, betul. Nah, ini sebenarnya bagaimana ya Ustadz ketika sampai pada hal seperti ini? Kita tahu di kota Yogyakarta ada fenomena sekolah aum ini yang sudah sampai tahun 2030 ini inden, begitu inden, untuk bahkan sudah pendaftarannya. sold out ya. Iya, betul, Masya Allah. Jadi ada yang untuk banyak itu. Sekolah, berapa sekolah, bahkan mungkin di kota-kota besar atau di daerah sekalipun pun juga sudah mulai fenomena itu terjadi. Iya. Jadi ada yang bilang stigma kalau ini
masih dalam kandungan pun harus sudah mulai daftar ini untuk mendaftar SD-nya. Kalau TK mungkin insya Allah masih aman, tapi kalau SD atau mungkin ya beberapa TK juga sudah mulai muncul, terutama ini pemirsa jamaah sekalian, SD Muhammadiyah, TK Aba pun juga sudah mulai marak dan sudah mulai dikenal. Ini tentu menjadi hal yang luar biasa bahwa ternyata di antara kita semua keluarga muda Persyarikatan sudah mulai tumbuh kesadaran akan kebutuhan iman, akhlak, karakter yang kuat untuk anak-anak kita. Tidak cukup keluarga kita sendiri, mungkin lingkungan kakek nenek atau bahkan mungkin tetangga kita, namun kita juga butuh pendidikan formal untuk menegaskan apa saja sih prosedurnya, SOP yang benar, cara mendidik anak yang sesuai dengan karakter anak. Bahkan mungkin nanti ada tes bakat minat dan segala macamnya yang akan menentukan kemana anak-anak itu sesuai dengan cita-cita, impian. Tidak hanya apa yang diinginkan oleh orang tuanya, tapi juga anak itu, oh ternyata anaknya punya bakat dan minat sesuai dengan yang telah dianalisis oleh pihak sekolah. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata ya Ustadz, fenomena itu ada gitu loh. Dulu sangat tidak terfikirkan akan seperti itu. Karena kalau zaman dulu yang menjadi sekolah favorit adalah sekolah negeri, sekolah pemerintah kan seperti itu. Ternyata bisa bergeser menjadi seperti sekarang ini. Baik, sahabat tablik yang dirahmati Allah, masih menarik sekali ini perbincangan kita dan akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Sahabat tablik yang dirahmati Allah, kembali lagi kita pada program Syiar Tablik Taman Keluarga pada sesi 3 dengan tema Keluarga Qur'ani Peradaban Islami. Masih bersama Ustadz Arif. Tadi kita sudah dijelaskan oleh beliau tentang latar belakang keluarga Qur'ani Peradaban Insani, bahwa untuk menuju peradaban yang Islami kita harus mengawalinya dari institusi kecil, yaitu sebuah keluarga. Nah Ustadz, di masa sekarang ini, ketika tadi sudah dijelaskan, parenting itu pengaruhnya ada dari tidak hanya kedua orang tua, tapi ada dari orang tua, kakek nenek maksud saya, kemudian Pak De, Bude, juga ipar-ipar yang lain, juga dari tetangga. Nah ini bagaimana Ustadz cara mengatasinya supaya tetap bisa berpegang teguh nih pada Quran sehingga terbentuklah keluarga yang berperadaban Islam itu tadi. Ya, kita ketahui Indonesia ini sebagai yang memiliki budaya timur tentunya kompleks sekali ya, komunikasi kita
Kalau di luar negeri atau budaya barat kan ada istilah kepo amat sih ngurusin keluarga Iya, betul. orang. Bahkan kakek nenek pun kayak tidak kayak tabu untuk mengurusi anaknya yang sudah berkeluarga. Tapi ini tidak bagi budaya timur kita, dan ini tentu menjadi budaya yang ada pada orang-orang Islam yang ini harus kita lestarikan karena ini baik sekali, karena tadi saling bertawun, tolong menolong, ini adalah tentu kaitannya dengan itu semua. Pemirsa jamaah sekalian, sahabat tablik, kita akan ingat bahwa dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, di mana bahwa seorang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslim lainnya selamat dari gangguan tangannya atau perbuatannya dan lidahnya atau ucapannya. Nah, ini kita saling menjaga, kita saling kalau bahasa sekarang itu mengerem apa yang harus ini bener nggak sih kalau saya mau ngomong kayak gini, walaupun kadang-kala katakanlah kebaikan walaupun itu pahit, tapi ini kan tidak harus selalu diucapkan yang kaitannya dengan bukan yang hak dan batil, tapi kalau itu memang harus. Tapi kalau sesuai dengan kehendak hati, kan bisa kita lebih bijaksana lagi untuk mengucapkan. Misalnya, ini kok masakannya keasinan nih. Misalnya istrinya sedang habis ngantar anak, dan Capek. mungkin PR-nya juga banyak, mungkin ada rapat komite juga, dan besok persiapan lomba dan segala macam, mungkin anaknya ikut ekstrakurikuler dan terpilih untuk menuju tingkat kompetisi di atasnya. Nah, ini tentu kemudian pengen masak, ternyata masakannya mungkin keasinan, mungkin hambar. Nah, ini kan bukan tentang yang hak dan batil. Suami harus bijak untuk mengucapkan itu. Enak masakannya, iya enak alhamdulillah walaupun kurang asin. Udah nanti tinggal ke belakang aja tambah garam sendiri. Kita Masya kita Allah. kita kita kelola hal itu yang sekiranya bisa meminimalisir untuk konflik-konflik dalam keluarga pun juga tentang hal lainnya. Misalnya ada nih hal-hal yang sangat kecil sederhana tapi kemudian itu bisa memicu konflik, karena sebenarnya ada juga yang kemudian mohon maaf tentu untuk masalah tentang istilahnya mood gitu ya, perasaan. Kalau istri mungkin sedang moodnya tentu akan lebih lebih tidak stabil dibandingkan seorang laki-laki, biasanya seperti itu. Nah, apabila itu terjadi maka suamilah yang harus siap untuk mengeremnya juga, karena jamaah sekalian kita ketahui sebuah mahfuzat yang ini juga beberapa disampaikan dalam hadis, la takhdhab walakal jannah, jangan marah karena bagimu surga menantimu bagi yang tidak suka marah. Tentu ini juga konteksnya dalam hal komunikasi, bukan tentang hal yang hak dan kebatilan. Karena itu kita wajib, kalau tentang yang oh ini dosa ini tidak, itu kita harus wajib untuk marah, kita wajib untuk tidak suka. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, privat, sudahlah ini harus kita kelola dengan baik. Sahabat tablik sekalian dimanapun Anda berada, tentu tidak mudah ini kita bisa mengelola diri kita. Kadang dengan suasana batin, dengan suasana yang ada di luar kita, mau tidak mau emosi ini kadang berpengaruh juga. Kita harus mau apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Lalu laki-laki ini dengan kuasanya itu juga bukan berarti bisa semaumu sendiri, tapi juga justru sebaliknya, menjaga kestabilan keluarga tetap tenang. Kita harus punya target atau rekor sendiri. Aku selama 2 tahun pernikahan, 3 tahun pernikahan, aku nggak pernah loh mentak istriku, nggak pernah loh mentak anakku, walaupun anak itu nakalnya kayak apa, istri mungkin lalainya kayak apa, mungkin bangun kesiangan lah, apa segala macam, lagi nggak mood, tapi suami bisa menjaga ucapannya, bahkan perbuatannya. Ini sudah menjadi rekor dan target sendiri bagi suami-suami baru yang dalam pernikahannya. Beriku, Mbak Nur. Masya Allah Ustadz. Matur nuwun sekali atas penjelasannya. Ketika tadi udah disampaikan bahwa sebanyak apapun konflik yang ada dalam rumah ya, kita tetap harus senantiasa menjaga agar stabil dan tidak goyah tentu saja. Apalagi banyaknya pengaruh yang tadi baik itu dari internal keluarga, eksternal tetangga, dan juga sekarang dunia maya. Iya, Bagaimana benar. ini, Tad? Nah, ini juga Fenomena scrolling ini. ya,
komunikasi tidak hanya tentang pertemuan langsung ya. Jadi pertemuan langsung pun di luar keluarga, setelah keluar rumah ini ketemu dengan tetangga juga. Pun demikian dengan gadget atau dengan media sosial yang sungguh luar biasa sekali bentuknya, aneka ragamnya. Ada yang hanya kata-kata saja seperti di X atau Twitter atau Threads, tapi juga ada yang berupa visual gambar, bahkan berupa video juga. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan nasihatnya, selamatul insani fi hifzil lisan, yang tentunya kalau diterjemahkan adalah keselamatan manusia ada pada menjaga lisannya. Lisan ini kalau memang kita bertemu langsung, tapi kalau kita korelasikan dalam hal bentuk media sosial saat ini, maka lisan itu adalah jari-jari kita. Ini ayo dijaga suami istri dari komentar-komentar yang kalau mau komentar dipikirin dulu, jangan kemudian kita ikut-ikutan, wah ini komentarnya menuju ke arah sana, aku juga ikutan gitu. Sekedar like sekalipun itu sebenarnya juga sudah memberikan dukungan, entah itu dukungan positif, apakah itu dukungan negatif ke sana. Apalagi sampai kemudian share link atau berkomentar, bahkan sampai komentar, atau kemudian kalau di Facebook itu ada ya yang komentar kemudian dikomentari dan itu masuk menjadi dindingnya dia. Nah, ini yang perlu kita jaga karena sudahlah, mungkin permasalahan problematika keluarga itu sudah cukup kompleks. Tidak perlu kita tambahkan dengan mencari-cari masalah di luar media, di luar keluarga kita, di media sosial dan lain sebagainya. Cukuplah mungkin kalau perlu itu menjadi bahan diskusi, musyawarah bagi keluarga di sela-sela waktu yang sudah sangat nyaman. Saat Sudah time ya. kenyang, iya, dan segala macamnya begitu, Pak Nurul. Baik, Masya Allah. Terima kasih sekali Ustadz atas penjelasannya. Dan kini sudah saatnya kita masuk kepada closing statement, Ustadz. Disilahkan tentang keluarga Qurani peradaban Islami. Monggo. Ya, pemirsa siar Tablik Taman Keluarga, sahabat Tablik dimanapun berada, kita di sini untuk bersama-sama tumbuh, untuk bersama-sama menjadi lebih bijak, lebih berhikmah, lebih membumikan Quran yang itu kita aplikasikan ke dalam keluarga kita, keluarga muda kita tularkan bagi suami kepada istrinya, bagi istri kepada suaminya, saling mengingatkan pula, saling menasihati pun juga kepada anak-anak. Dan jangan sampai kita membentengi atau kita resisten apabila anak-anak menasihati kita. Pah atau Abi, Umi, kan kemarin bilang dari Pak Guru menyampaikan tidak boleh loh berkata kasar, kita harus sholat tepat waktu. Ayo Abi, sholatnya kalau laki-laki kan dianjurkan di masjid, kok Abi kayaknya mau di rumah nih tanda-tandanya. Nah, jangan kemudian kita marah, atau itu justru menjadi pengingat kita bahwa ternyata anak-anak dengan polosnya, dengan lugunya mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh anak-anak itu tulus, dan tentunya hal itu baik bagi kita sebagai ayah kepada ibu, dan tentu hal ini juga kebaikan kita untuk saling menjaga komunikasi, berbakti kepada orang tua maupun mertua yang masih sehat, masih hidup, untuk lebih akrab, lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Ustadz Arif atas penjelasan dan pemaparan materinya pada kesempatan kali ini. Sahabat Tablik yang dirahmati Allah, demikian tadi program kita Syiar Tablik Taman Keluarga pada kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya. Keluarga Qurani peradaban Islami, mari kita selalu jaga untuk selalu sakinah, mawaddah, warahmah, berpegang pada Quran menuju cinta sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.